Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita berpikir ya, yang menjadi dasar dan pegangan umat Islam, Al-Quran dan Hadis, atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari pertama, kita paham bahwa isi kandungan Al-Quran antara lain ada ayat perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini kemudian menjadilah perintah yang wajib, perintah yang tidak wajib. Larangan yang bersifat himbauan untuk dijauhin, larangan yang bersifat haram untuk dilakukan. Yang pasti, para ulama mengambillah dari Nabi SAW. Apakah larangan itu bersifat haram dan wajib ditinggalkan? Apakah perintah itu menjadi wajib atau sunnah boleh untuk tidak dilakukan? Nah, kemudian muncul perbedaan pendapat ulama karena melihat dari sudut bahasa Al-Quran, melihat dari arah pembicaraan Allah dalam ayat-ayat tertentu. Sekalipun dia berbunyi perintah, tidak ada ulama yang menyatakan itu wajib, seperti perintah berzikir. Itu perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, apa kemudian zikir itu menjadi wajib? Tidak ada ulama yang bilang wajib. Tapi giliran ada perintah supaya berpuasa, ada perintah supaya pergi haji, ada perintah supaya sholat, menjadi wajib. Nah, sama dengan larangan. Ada larangan yang bersifat himbauan kalau bisa dijauhi. Ada larangan yang bersifat wajib untuk ditinggalkan. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ayat-ayat tersebut. Nah, kita harus bijaksana menyikapi perbedaan itu. Bukan mengambil satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang berbeda. Ini semua adalah karena orang yang mengambil pendapat ulama terdahulu tidak memikirkan maslahat umum, tidak mendahulukan maslahat umum, lebih kepada kepentingan kelompok dan golongan. Akhirnya menyalahkanlah orang yang di luar kelompok dan golongan mereka. Inilah perbedaan yang tidak sehat. Nah, ketika ada orang tidak setuju umpamanya, perbedaan pendapat umatku adalah rahmah. Dia tidak setuju itu. Karena menurut dia, perbedaan pendapat itu tidak akan menyatukan umat, tidak akan membangun kesatuan umat, dan memang sengajalah perbedaan pendapat itu membentuk perpecahan umat, menurut dia atau sebagian golongan. Sebagian ulama lain berpendapat benar bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmah, di mana rahmahnya adalah kemampuan orang yang berbeda dalam melaksanakan perintah agama. Datanglah ulama memberikan penjelasan. Kalau kita mampu melaksanakan A, itu tidak berarti B itu salah. Walaupun sama-sama punya dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tapi kan harus menghargai pendapat ulama dalam menjelaskan kepada kita perbedaan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Janganlah kamu jadi orang yang berpecah belah, berselisih paham setelah datang penjelasan. Ini perbedaan pendapat ini muncul karena sudah dapat ilmu. Jadi ilmu yang ada yang dia dapatkan untuk dipakai menyalahkan orang yang berbeda dengan dia. Nah, muncullah jadi musibah, muncullah jadi perpecahan. Kebijaksanaan itu tidak ada. Nah, berusaha untuk mendengarkan semua pendapat sekalipun berbeda dengan apa yang menjadi pegangan kita. Nah, kita tidak menerima pendapat orang karena berbeda dengan kita. Kita tidak setuju pendapat orang dengan yang karena berbeda dengan kita. Kita pun tidak mengikutinya, ya nggak apa-apa. Tapi kita tidak punya hak menyalahkan pendapat yang berbeda dengan kita. Itu sama dengan merasa benar sendiri. Nah, ulama-ulama itu yang saling berbeda pendapat. Contoh, ada hadis-hadis mursal oleh sebagian ulama-ulama seperti Maliki, Hambali, dan Hanafi radhiyallahu anhum. Mereka menerima hadis mursal untuk dijadikan dalil. Imam Syafi'i tidak menerima. Nah, perbedaan ini kan tidak harus menjadikan perpecahan di antara kita, tapi saling menghargai dan menerima pendapat yang berbeda, sekalipun tidak mengikutinya, tidak setuju dengannya, tidak menerimanya. Nah, kebijaksanaan inilah harus mulai dibentuk dalam masyarakat Islam, terutama yang punya ilmu. Jangan merasa ilmunya yang paling benar.
Ya, contoh begini, dalam bab sholat, orang ketika sesudah takbiratul ihram, dia membaca doa iftitah atau istiftah. Nah, ada versi membaca doa Allahu Akbar kabira, ada versi membaca doa Allah ba'id baini wa baina. Nah, jadi perbedaan membaca doa itu kan ketika sunat membaca doa iftitah, bukan wajib. Makanya banyak ulama berbeda. Tapi coba giliran Fatihah, standar. Semua ulama sama wajib dan rukun membaca Fatihah dalam sholat. Begitu dia rukuk, dia baca Subhan Rabbil Azim. Ada yang tidak boleh menambah wa bihamdi, tapi ada ulama yang boleh. Yang dilihat itu kata wa bihamdi, itu apakah kalimat yang baik, kalimat yang sesuai untuk memuji Allah dalam sholat, memuji Allah dilarang. Kan jadi aneh. Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Anda tidak menerima pendapat yang berbeda, tidak apa-apa. Ya, tapi Anda tidak punya hak menyalahkan. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak berhak menyalahkan. Biarlah perbedaan pendapat itu menjadi pegangan masing-masing orang. Nah, inilah rahmah. Ya, ketika pendapat imam ini tidak sesuai, memberatkan kita melaksanakannya pada situasi tertentu, kan ada pendapat ulama lain yang bisa kita ambil. Kita tidak ada kewajiban pegang sama satu mazhab, tidak boleh pegang dengan mazhab yang lain, tidak ada. Kita berhak untuk mendengarkan pendapat ulama dan menerima pendapat ulama yang cocok dengan kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan tidak perlu menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Nah, inilah sebagai kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mulailah membangun generasi yang bijaksana menyikapi perbedaan, bukan generasi yang merasa benar sendiri dan menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.